Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi spesial International Women's Day dan sesuai dengan polling teman-teman terbanyak itu, teman-teman kita kali ini akan bahas seberapa penting wanita tuh harus independen, harus jadi wanita yang mandiri. Jadi video kali ini bahasannya akan seperti itu. Kalian setuju gak sih kalau menurut aku tuh wanita tuh terlalu banyak dikasihanin? Jadi kayak seakan-akan kita tuh gak bisa kayak anak-anak cowok gitu loh, terlalu banyak dikasihanin. Kayak misalkan, kasihan bawa motor jauh, udah aku aja. Kayak jadinya tuh apa ya, kalau kita terlalu sering digituin, kitanya jadi sering ngandelin, ya gak sih? Kalau sering digituin, itu menurut aku sih gitu. Nah, jadi kalau ngomongin mandiri, kita bahas dari sejak kapan gitu ya. Menurut aku sejak sedini mungkin. Jadi nanti kalau misalkan kita jadi orang tua nih, punya anak, contohnya ngajarin mandiri tuh, misalkan suatu saat anak kita pengen les private, terus ternyata keadaan ekonomi kita tuh tidak memungkinkan untuk membayar lagi uang untuk les anak kita. Tapi karena anak kita lihat temen-temennya nih pengen les private, kayak kekeh banget gitu. Nah, kita sebagai orang tua, kita perlu menyadarkan, memberitahukan dengan secara halus bahwa gak perlu gamblang, gak perlu tuh ngejelasin secara langsung, nah kita gak punya duit. Anak-anak kecil kan gak ngerti itu gitu. Anak kecil tuh taunya kita mau dikasih gitu. Nah, ini tuh salah satu orang tua ngebentuk anaknya jadi lebih mandiri. Kita bisa kasih tahu kalau kita juga bisa kok dapat nilai lebih tinggi tanpa kita harus les private. Apa mau belajar bareng sama ibu gitu, sama ayah kalau nanti kalau jadi ayah pokoknya gitu. Jadi dengan ngasih taunya tuh dengan nada yang halus, dengan anak tuh jadi bisa menerima, oh iya bener juga ya, tapi kan kita udah capek kerja, terus belum lagi lupa sama pelajaran-pelajaran anak kita nanti. Ya kita jangan banyak tapi, jangan fokus sama masalah, fokus sama pencarian solusi. Solusinya tuh kayak gimana? Kita kan gak punya uang, ya gimana lagi? Ya udah, caranya kita ngeluangin waktu buat anak kita, tapi itu masing-masing sih gimana solusinya nanti. Yang intinya adalah kita harus fokus sama solusi, bukan fokus sama masalahnya. Oke? Itu salah satu karakter kita juga jadinya mandiri. Nah, kalau teman-teman yang biasa hidupnya serba difasilitasin, terus ngerasa kayak enjoy aja hidupnya, itu kalian sebenarnya mandiri gak sih? Itu menurut aku kalian juga udah mandiri. Kayak misalkan kalian kuliah jauh, kalian kan perlu mempertanggungjawabkan diri kalian sendiri di saat kalian jauh sama orang tua. Itu kan kalian udah berani mandiri gitu. Tapi satu hal yang lupa dari kita kalau kita harus mandiri adalah kesadaran. Kenapa? Karena aku sendiri pun baru sadar setelah aku dinilai aku tuh independent woman gitu. Aku tuh cewek yang mandiri. Sebelumnya aku nggak sadar karena ya aku ya udah ngejalanin hidup, ya emang takdirnya udah kayak gini gitu loh. Tapi begitu kita sadar, begitu aku sadar, oh iya kita tuh harus jadi wanita yang independen, yang mandiri, yang kuat, yang tangguh. Karena yang setelah aku sadar gitu ya, kita harus jadi
wanita yang mandiri, hidup ini tuh kita nggak ada yang tahu umur orang tua kita sampai kapan bisa nemenin kita. Kita nggak ada yang tahu pasangan kita sampai kapan akan terus ada di samping kita. Kita nggak akan pernah tahu sahabat kita tuh sampai kapan bisa nolongin kita terus. Kita nggak ada yang tahu itu. Jadi ketika kita udah sadar kita harus jadi orang yang mandiri, jadi wanita yang mandiri, kita akan kuat gitu ngejalanin masalah-masalah di depan. Kita nggak akan banyak berkeluh kesah. Mungkin bisa dibilang capek, pasti adalah kita, ya Allah capek, kok kayaknya hidup gini banget gitu, pasti ada aja gitu. Tapi begitu kita sadar bahwa oh iya, kita tuh harus kuat, karena kalau bukan diri kita yang nolong kita, siapa lagi? Ujung-ujungnya nih, kita tuh akan berada di kaki kita sendiri, berdiri di kaki kita sendiri gitu. Ujung-ujungnya kita bakal ngandelin diri kita sendiri. Jadi tuh ujung-ujungnya kenapa kita harus mandiri? Ya karena hidup itu kan gak selamanya mulus. Hidup itu pasti ada susah-susahnya, ada yang kayak harus nangis-nangisnya gitu. Jadi kalau suatu saat nanti di depan kita tuh ngadepin hal yang berat banget, kita sadar kalau kita tuh kuat, kita gak apa-apa kok, bisa kok sendiri, kemarin juga bisa, kenapa sekarang enggak gitu. Kita kan akan terus tumbuh. Kalau kita mau jadi orang hebat, pasti kita harus menanggung beban juga yang hebat. Ya setimpal lah, hadiahnya hebat, ya ujiannya juga akan hebat gitu. Tapi ya mudah-mudahan hadiah selalu lebih hebat. Jadi begitu kita udah sadar kita harus mandiri, kita jadi jauh lebih siap. Kita gak apa-apa loh, gak apa-apa ya Allah. Semoga ini tuh jadi ladang ibadah aku buat ngejalanin ujian ini, jadi lebih sabar, jadi lebih lapang, dan no drama-drama ketika kita menghadapi masalah-masalah. Jadi pembahasan kita kali ini udah cukup. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalain tombol loncengnya biar aku semangat buat bikin video-video selanjutnya. Bye. Thank you for subscribe dan udah nonton sampai akhir. Bye bye.